Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal yang kemarin sudah kalian kerjakan ya, tapi nilainya pada jelek-jelek semua. Rata-rata di bawah 50 nilainya. Baik, nomor 1. Yang bukan pengertian fisika adalah opsi 4. Kenapa? Karena di situ ada kata estetika ya. Estetika itu kan artinya keindahan. Cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari manfaat benda dan estetikanya. Tidak, fisika itu tidak mempelajari tentang keindahan. Itu mas seni. Itu pelajaran seni. Nomor 2. Berikut ini yang merupakan produk fisika. Silakan cari, silakan lihat di buku paket atau di catatan di pertemuan kedua sudah Bapak berikan. Produk fisika itu apa? Hukum, prinsip, teori, formula, rumus, ya. Interaksi, fenomena, gejala itu objek yang dipelajari, sedangkan analisis itu prosesnya. Jadi jawabannya hukum. Nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai peran fisika. Jawabannya opsi 2. Penggunaan sinar laser untuk memecah batu ginjal di bidang kedokteran. Ini juga ada di link pertemuan pertama. Silakan dilihat lagi link kelas pintar. Baca dengan teliti ya. Kalau penggunaan sinar X untuk gelombang TV bukan. Gelombang TV pakainya gelombang TV bukan sinar X. Peran PLN dalam meningkatkan kemajuan bangsa. Ini mah pelajaran PPKN ya. Kemudian penggunaan MRI untuk membantu kelahiran. MRI kan untuk tumor otak, bukan untuk kelahiran. Penggunaan lensa cembung untuk spion. Spion tuh pakainya cermin cembung, bukan lensa cembung. Nomor 4. Berikut ini adalah contoh kasus yang mencerminkan sikap ilmiah. Kecuali sikap ilmiah apa aja? Jujur, bertanggung jawab, terus disiplin, rasa ingin tahu. Yang kecuali yang A, Adi tidak berani meminjam buku sebelum minta izin pada pemiliknya. Itu sikap apa? Nggak tahu ya. Kalau opsi 2 sikap apa? Bertanggung jawab. Opsi 3 sikap jujur. Opsi 4 rasa ingin tahu. Opsi 5 disiplin. Karena ada kata tepat waktu. Tuh garis bawah itu. Ibadah tepat waktu itu disiplin. Nomor 5, contoh perumusan masalah yang baik. Perumusan masalah yang harus diperhatikan. 1, menggunakan kalimat tanya. 2, permasalahannya dibatasi. Ya, coba dari 5 opsi itu yang menggunakan kalimat tanya kan hanya ada 2. Opsi 3 dan opsi 5. Berarti opsi 1, 2, dan 4 jelas bukan itu jawabannya. Tinggal kita lihat opsi 3, mengapa air beriak? Ini kan masih terlalu luas, belum terbatas. Opsi 5, berapakah suhu air saat mendidih? Nah, ini yang sudah dengan pembatasan, hanya untuk mencari masalah suhu saja. Kalau untuk yang opsi 3, mengapa air beriak? Jawabannya kan banyak. Bisa karena suhunya, bisa karena dia diobok-obok, bisa karena apa, ya kan? Itu. Oke, yang nomor 6, variabel yang digunakan sebagai pembanding disebut variabel kontrol. Silakan buka buku paket ada ya. Yang bab metode ilmiah, prosedur ilmiah di situ ada variabel kontrol. Kemudian berdasarkan perkembangan penemuan teori kuantum, kajian fisika dibagi menjadi 2 yaitu klasik dan modern. Ini juga ada di buku paket. Nomor 8, berikut ini alasan prosedur keselamatan kerja laboratorium harus diperhatikan dengan baik. Yang kecualinya membatasi jumlah praktikan. Praktikan itu orang yang melakukan praktek, itu namanya praktikan. Ya, bukan itu. Kalau pembatasan jumlah praktikan itu berkaitan dengan keterbatasan alat yang ada, keterbatasan ruangan, keterbatasan fasilitas. Nah, kalau prosedur keselamatan itu ya supaya 4 opsi itu supaya resikonya tidak terlalu tinggi, supaya karena di laboratorium banyak alat pecah belah, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja atau banyak zat kimia yang berbahaya, itu harus diperhatikan. Oke, nomor 9 dan nomor 10 ini memang berdasarkan pengalaman Bapak ya, ini tidak ada di buku paket. Ya,
Pemadaman yang tepat jika terjadi kebakaran akibat zat kimia itu menggunakan pasir, karena ada zat kimia tersendiri yang kalau disiram air dia malah terbakar, namanya natrium, warnanya kuning ya. Itu bahan pembuat sabun. Kalau kebakaran dikasih alkohol ya malah semakin besar ya. Kalau pakai kain basah kan ada airnya juga. Ya, jadi yang benar itu pakai pasir. Kalau kebakarannya sudah besar banget ya pemadam kebakaran. Nomor 10, prosedur yang wajib diperhatikan saat praktikum kelistrikan adalah memakai sendal karet. Kalau memakai jas laboratorium, pakai masker dan pakai sarung tangan itu kalau prakteknya zat kimia, bahan-bahan kimia supaya tidak mengotori baju, nggak kena tangan ya kan. Tuh, kemudian kalau pakai helm praktek di luar lapangan. Nah, kalau pakai kelistrikan pakai sendal karet supaya kaki tidak langsung tersentuh dengan bumi. Ya, karena kalau misalnya kesetrum kakinya langsung tersentuh dengan bumi bisa lebih berbahaya. Oke, saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan kalian semakin paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.